Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Kita bersyukur mendapatkan nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian. Ini adalah anugerah nikmat yang sangat mahal sekali yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita seringkali merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Siapa yang ingin hidupnya diberikan hal-hal yang tidak menyenangkan? Tentu secara fitrah kita menolak. Tidak ingin ketika kita menjalani kehidupan mendapatkan gangguan, mendapatkan rintangan, mendapatkan halangan, mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan yang lain. Secara fitrah tentu kita menghindari itu semua. Makanya aneh kalau ada orang yang berharap tantangan atau berharap gangguan. Berarti orang yang seperti ini sudah keluar dari fitrahnya. Karena secara fitrah kita tentunya ingin hidup tenang. Tentu kita ingin hidup tentram. Tidak ada gangguan, tidak ada rintangan, tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Namun begitulah kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini. Kita tidak terlepas terkadang yang namanya hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, sebenarnya hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut terkadang datang menghampiri kita, bisa jadi karena sebab kesalahan kita juga, karena kesalahan kita, atau bisa jadi karena kita tidak mengawali hari atau mengawali malam, karena ada dua waktu tentunya yang kita jalani, yaitu hari dan malam, siang dan malam. Bisa jadi seseorang mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya itu karena mengawali harinya dengan tidak melaksanakan kebaikan. Bisa jadi seseorang mengawali harinya dengan keburukan, maka sepanjang hari dia mendapatkan keburukan. Begitupun ketika mengawali malam, dia tidak mengawali malam tersebut dengan kebaikan, maka bisa jadi sepanjang malam hal-hal yang tidak menyenangkan selalu menghampiri dia. Oleh karenanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala
petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita pedomani. Allah membimbing kita, Allah memberikan petunjuk kepada kita hamba-hambanya agar selama 24 jam agar kita menjalani kehidupan baik siang dan malam, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah dan terhindar dari hal-hal yang buruk. Di dalam Quran surah Al-Ahzab, Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah. Maksudnya berzikir kepada Allah dengan mengingat nama-namanya, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan waktu sore. Di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar di setiap menitnya, di setiap detiknya, agar senantiasa tidak lepas dari yang namanya zikrullah, berzikir. Di setiap duduk kita, di setiap berdiri kita, bahkan dalam keadaan kita berbaring, dalam keadaan kita berkendaraan, dalam keadaan kita kondisi apapun, maka Allah perintahkan apa? Udzkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Kemudian Allah menyebutkan tentang dua waktu khusus di ayat selanjutnya, yaitu bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan waktu petang atau waktu sore. Jadi setelah Allah perintahkan di setiap kondisi, di setiap kondisi untuk berzikir kepada Allah, Allah sebutkan waktu khusus, waktu spesial, yaitu waktu pagi dan waktu petang. Dan ini banyak ayat-ayat seperti ini, yang semisal seperti ini, yang Allah sebutkan semua waktu, kemudian Allah tekankan ada waktu tertentu yang di situ penekanan. Seperti contoh, Allah berfirman, Hafidhu ala salawat was salatil wusta. Ini ayat yang persis semisal dengan ayat ini, Hafidhu ala salawat was salatil wusta. Jagalah semua salat. Artinya semua salat. Dan ini umum, terutama salat wajib. Salat wajib 5 waktu, Yang laki-laki mungkin salat Jumat, kemudian salat-salat sunnah, disebutkan semua salat, karena umum, bentuknya umum. Hafidhu ala salawat. Jagalah kalian, kata Allah, semua salat. Kemudian penekanan di situ was-salatil wusta. Disebutkan secara tersendiri salat wusta. Para ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan salat wusta itu artinya pertengahan. Ada yang menafsirkan itu waktu subuh, ada yang menafsirkan itu waktu asar. Tapi yang lebih kuat insyaallah pendapat yang menafsirkan bahwa wusta itu adalah waktu asar. Kenapa sangat ditekankan waktu asar? Karena waktu asar itu waktu yang kebanyakan orang lalai. Terkadang karena lelah bekerja, menunda waktu asar, hingga terkadang ada yang meninggalkan sholat asar. Makanya sangat ditekankan lagi dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Man taraka sholat al-asr faqad habita amaluh.
Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka hilang semua amal kebaikannya selama hari itu. Gak ada manfaatnya ya, gak ada nilainya di sisi Allah karena sebab meninggalkan sholat asar. Lihat, di sini juga Allah menyebutkan, Allah ketika menyebutkan semua sholat, penekanannya sholat di asar ya, sholat pada waktu asar. Sama dengan ayat ini, ketika Allah perintahkan untuk berzikir di setiap kondisi, di setiap keadaan, Allah sebutkan waktu spesial yang jangan sampai kita lewatkan waktu tersebut. Yaitu kata Allah apa? Bukratan wa asila. Waktu pagi dan waktu sore. Kenapa disebutkan waktu pagi dan waktu sore? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa pagi itu adalah awal hari. Awal hari. Kita menuju ke siang. Pagi. Kapan disebut sobah itu ya? Kalau bisa disebut dengan bukrah, ya, bakiran ya, atau sobahan. Disebutkan sobahan, bakiran atau bukrotan di sini. Itu maksudnya adalah lepas subuh. Ba'da subuh itu mulai pagi ya. Pagi nanti siang ya. Nah, disebutkan sore karena sore itu menjelang malam. Menjelang malam. Ba'da asar sampai tenggelam matahari, kemudian setelah itu malam hari. Nah, disebutkan dua waktu ini karena ini dua waktu yang sangat spesial ya, spesial bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa dua waktu inilah yang mana terkumpulnya malaikat yang menjaga siang dan menjaga malam. Jadi waktu pagi itu ba'da salat subuh, malaikat yang menjaga malam mau naik ke langit. Malaikat yang akan menjaga siang ya, sip siang sip malam ya. Jadi malaikat ada yang Allah berikan tugas untuk menjaga malam dan menjaga siang. Ketika subuh, malaikat yang menjaga malam sepanjang malam dia menjaga malam mau naik ke langit. Malaikat yang ingin menjaga siang turun, terkumpul di waktu subuh. Makanya waktu sangat spesial. Sore pun demikian. Sore malaikat yang menjaga sepanjang siang ingin naik ke langit, malaikat yang ingin menjaga malam mau turun, terkumpul, ketemu mereka. Ini juga spesial. Waktu sore sama waktu pagi ini waktu yang sangat spesial ya, dan kita tahu bahwasanya pagi itu adalah awal hari, sedangkan sore itu menjelang malam, yaitu akan menghadapi malam. Maka kalau seseorang memulai harinya atau memulai malamnya dengan kebaikan, maka insya Allah sepanjang hari dan sepanjang malam 24 jam dia dalam kebaikan. Apa amalan yang bisa kita kerjakan di waktu pagi dan di waktu sore? Yaitu sebagaimana yang Allah sebutkan di awal, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Dengan zikir yang banyak, kemudian penekanannya di waktu pagi dan waktu sore. Berarti amalan yang bisa kita kerjakan di waktu pagi, waktu sore itu adalah berzikir. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi dan zikir petang. Oleh karenanya sebagian ulama memakruhkan ya, menyimpulkan hukum makruh bagi orang yang tidur habis sholat subuh. Ya, walaupun memang tidak ada larangan secara khusus ya, habis asar juga. Cuman para ulama mereka menyimpulkan hukum bahwasanya makruh seseorang tidur habis sholat subuh dan habis sholat asar ya. Walaupun sebenarnya tidak masalah ya. Kalau misalkan kondisi seseorang dalam kondisi capek, ya habis jaga malam misalkan ya, habis subuh ya mau nggak mau dia harus tidur. Kenapa para ulama mereka menyimpulkan makruh ya? Karena itu waktu spesial kita untuk berzikir ya. Sangat disayangkan kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik. Nah, di antara amalan yang bisa kita kerjakan yaitu adalah berzikir, zikir pagi dan zikir petang. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita untuk membaca zikir pagi dan petang. Banyak zikir-zikirnya banyak ya.
Kalau kita mungkin bisa baca semua, kalau bisa baca semua ya. Dari ayat kursi, kemudian 3 qul ya. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ada zikir asbahna ya, kalau di sore amsayna, terus banyak. Kalau bisa kita amalkan semua, kita amalkan semua. Kalau memang kita bisanya hanya sebagian, yang penting jangan tinggalkan zikir di waktu pagi dan sore. Kenapa? Ini awal kita memulai aktivitas. Kalau kita ingin sepanjang hari aktivitas kita berjalan dengan lancar, baik, ya, pekerjaan kita mudah, kita di kantor masalah kita selesai, mungkin kita pekerjaan kita selesai, maka mulailah awal hari tersebut dengan kebaikan, yaitu zikir kepada Allah. Begitupun kalau kita ingin malam tenang, kita ingin malam itu tenang, penat habis bekerja seharian ya, capek, pikiran sumpek, ingin malam itu istirahat, ingin malam itu kita tentram, tenang, gak ada gangguan, maka kita berzikir di waktu sore agar kita memasuki malam hari dalam keadaan baik. Nah, terlalu banyak kalau kita sampaikan keutamaan, faedah, hikmah dari zikir pagi dan petang, banyak sekali. Ya, kalau kita bicara tentang apa keutamaan ayat kursi itu berapa keutamaan ya dalam hadis itu yang kita pelajari, yang kita baca, ya banyak. Belum keutamaan 3 qul, belum keutamaan zikir ini ya. Maka di antara keutamaan zikir, di antara faedah zikir pagi dan petang adalah bukan hanya untuk kebaikan yang kita dapatkan di akhirat ya. Kalau di akhirat pasti kita baca zikir yang jelas dapat pahala ya. Yang pahalanya nanti akan kita tuai, kita panen di akhirat pasti sudah. Tapi selain itu, Allah juga berikan manfaat dari zikir pagi dan petang itu di dunia. Jadi bukan untuk kebaikan di akhirat saja ya, bukan hanya manfaatnya kita dapatkan untuk akhirat kita saja secara ukhrawi, tidak, tapi juga secara duniawi. Apa secara duniawi? Di antaranya faedah zikir pagi dan petang adalah menolak bala. Menolak bala. Atau yang tidak kita senangi tadi ya, hal-hal yang kita tidak senangi ya, banyak kan hal-hal yang tidak kita senangi ya. Mungkin kita dimusuhi orang ya, mungkin kita ditolimi orang ya. Kita ke kantor, kita berangkat kerja, ternyata kawan kita ada yang hasad sama kita ya. Ada yang mungkin dengki sama kita, ada yang memusuhi kita. Kita mungkin di pekerjaan ya, saingan kita banyak ya, banyak yang dengki kan, macam-macam. Terkadang kita di jalan mungkin ada bahaya, ada binatang buas, dan mungkin ada setan ya, setan musuh yang tak kasat mata, ingin ganggu kita, banyak. Yang jelas kalau kita berbicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan itu banyak. Kadang mungkin kita berjalan ya, di depan kita ada kejadian ya, entah kecelakaan, ini kan sesuatu yang tidak menyenangkan kita juga ya. Kenapa kita diperlihatkan Allah misalkan kejadian kecelakaan maut depan kita, sampai mungkin kita berhari-hari gak bisa makan ya, karena lihat kecelakaan maut ya, entah mungkin kepalanya lepas, tangannya ya terpisah dari badannya ya, darah mengucur. Ini ada hal yang tidak menyenangkan yang kita alami dalam hidup. Nah, di antara faedah zikir pagi dan petang itu adalah menolak itu semua ya, menolak hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau kita pelajari satu persatu Pak, keutamaan faedah zikir per zikir, nah, itu kalau kita hayati betul ya, manfaatnya sangat luar biasa ya. Makanya kalau kita berzikir itu jangan hanya sebatas membaca ya, kita hafal, kita baca, tapi kita harus renungi juga maknanya. Kita baca ayat kursi misalkan ya, ayat kursi itu apa yang terkandung dalam ayat kursi itu? Kan kita bisa buka terjemahannya, oh ternyata ayat kursi ini ayat yang membicarakan tentang agungnya sifat-sifat Allah. Sambil kita membaca, sambil kita renungi ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Allah
ya, alladzi, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu yang tidak ada sesembahan, ya, al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup, ya, yang berdiri sendiri, al-qayyum, ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ditimpa rasa ngantuk, apalagi tidur, ya. Kita bayangkan, ya, ketika kita membaca makna dari ayat yang terkandung dalam ayat kursi yang kita baca tersebut, kita sadar diri, kan? Oh, Allah tidak ditimpa sifat ngantuk, sifat tidur. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Beda dengan kita, beda dengan makhluknya. Makhluknya tidur, kadang ngantuk, ya. Kadang juga binatang ngantuk, kan? Makhluk-makhluk Allah semuanya. Ya, Allah yang tidak tidur, yang tidak ngantuk. Jadi bukan hanya sekedar kita melafazkan, tapi kita sambil merenungi makna yang terkandung di dalam zikir yang kita ucapkan tersebut. Nah, di antara zikir baik pagi maupun sore hari, ya. Baik pagi maupun sore hari yang hendaknya jangan sampai kita tinggalkan zikir ini, karena ini sangat bermanfaat sekali. Ya, sangat bermanfaat sekali, terkhusus untuk menolak bala. Jadi kalau kita ingin menolak bala, menolak hal-hal yang tidak menyenangkan, itu cukup baca zikir aja, kada usah berjimat. Sapaleh ada orang nang supaya menolak bala itu makai jimat. Tahu jimat loh? Apa jimat itu? Jimat itu benda yang dianggap punya kekuatan, itu jimat, ya. Entah mungkin gelang, kalung, batu, atau apalah, ya. Kadang kertas hitam, ya. Nemuin jimat. Ulun pernah nemuin jimat, ya. Kebetulan pernah, ya, kita di pondok itu, ya. Ada santri kita, ya, karena memang mungkin dari latar keluarganya, ya. Jadi ketika kita pernah menjelaskan tentang masalah ini, ya, masalah tentang jimat ini, alhamdulillah ada satu santri kita yang langsung datang ke kita, jujur, Ustadz, jimat itu ini, ya. Dia membawa sejenis kain hitam, ya. Di dalamnya itu ada keris kecil, ya, dibungkus kain hitam. Jimat itu ini, ya, Ustadz, ya. Dia kayaknya belum paham, ya. Jadi kita jelaskan, ini tujuannya apa nih? Nggak tahu, Ustadz, ini pokoknya dari keluarga suruh bawa ini. Katanya kalau bawa ini nih, kalau sakit sembuh, kalau iya memang jimat tuh ini nih. Ya. Jadi akhirnya dikasihkan ke kita, kan. Udah kita nasihati, jangan percaya sama ini, jangan bawa lagi, jangan ini. Ini Ustadz buang, ya. Ustadz buang ke kolam nih. Kira-kira dia bisa timbul sendiri nggak? Kira-kira bisa terbang sendiri kan? Ya? Kalau nggak terbang, berarti ini nggak punya kekuatan, ini benda biasa ini. Ya. Hati-hati, jangan kita meyakini seperti ini. Kita jelaskan, akhirnya alhamdulillah dia paham, ya. Dia paham, ini itu jimat. Jadi kalau kita ingin menolak bala, nggak usah pakai jimat, nggak usah kita minta bantuan benda, ya, keris atau misalnya apalah macam-macam, ya. Kadang kalau ingin rumahnya tidak terbakar, katanya, ya, gantungin sesuatu di palang pintunya, ya. Jadi minta ke dukun, ya, dikasih sama dukun benda, nanti gantung di palang pintu, ya. Nanti rumahnya nggak akan kebakaran, nanti rumahnya nggak akan kemalingan, nggak akan dirampok, nggak akan ini, bohong semua. Kalau kita ingin selamat, minta tolong sama Allah, sudah selesai, gampang. Ya. Nah, maka kita umat Islam tidak perlu kita minta pertolongan pada benda, jimat, apa segala macamnya. Ya. Cukup kita membaca zikir, ya. Ini ada Nabi SAW mengajarkan zikir. Kalau baca ini, ma min abdin yaqulu fi sobahin kulla yaumin wa masain kulla lailatin bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim salasa marratin lam yadurruhu syai'un. Yang artinya, siapapun seorang hamba, kata Nabi, yang mengucapkan pada waktu pagi, ya, sama waktu sore, ya, pada waktu pagi sama waktu sore, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya, hafal semua insyaallah kira-kira, ya. Karena ini pendek saja, enggak panjang, ya. Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang, ya, la yadurru,
Tidak ada yang dapat memudaratkan atau membahayakannya. Fis samai bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Tidak ada yang dapat memudaratkannya, membahayakannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat membahayakannya, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Maka kalau seseorang, kata Nabi, membaca zikir ini salasa marratin, 3 kali, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Jadi jangan kita tinggalkan. Pagi kita baca 3 kali, sore kita baca 3 kali. Maka kalau dia baca waktu pagi 3 kali sampai sore, lam yadurruhu syai'un, tidak ada yang dapat membahayakannya sesuatu pun. Bahaya apapun tidak akan menimpa. Kalau dia baca sore sampai pagi, jadi 24 jam kita dalam penjagaan Allah. Jadi nggak perlu kita pakai jimat-jimatan, nggak perlu kita pakai benda-benda apalah ya, keris apa. Zikir ini. Siapa yang menjamin keamanan kita? Allah. Sekarang siapa yang berani sama Allah? Nggak ada. Penjahat, emang penjahat berani sama Allah? Ya, penjahat juga makhluk Allah. Setan apalagi? Setan takut sama Allah, nggak berani. Ya. Bahkan iblisnya takut. Iblis kalau sudah manusia itu berlindung pada Allah, dia lari. Setan kalau sudah manusia itu berlindung kepada Allah, dia nggak akan bisa ganggu. Inilah beruntungnya kita diberikan Allah petunjuk seperti itu ya. Makanya setiap kondisi ya, bukan hanya waktu pagi dan petang saja, di setiap keadaan kita hendaknya berzikir, memohon perlindungan ya. Makanya ada zikir ketika kita keluar rumah, ketika kita masuk toilet, ketika kita masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid ya kan. Itu semua apa? Permohonan kita, perlindungan. Yang Allah pasti akan melindungi kita asal kita yakin ya, yakin Allah lindungi. Kita masuk WC itu kan baca doa ya, zikir. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari khubsi wal khaba'is. Jadi ada setan itu namanya khubsi wal khaba'is. Kalau diterjemahkan biasanya itu setan laki-laki dan perempuan ya. Entah, ya mungkin bisa jadi ya setan laki-laki dan perempuan. Karena setan juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tapi namanya khubsi wal khaba'is. Siapa khubsi wal khaba'is? Yaitulah setan penunggu toilet. Jadi jangan terkadang apa? Ya, anak kita ya mau ke toilet gak berani. Ya, kenapa gak berani? Ada setan katanya. Ya memang ada setan di toilet. Ya, ngapain takut? Akhirnya dia gak berani ya. Sampai menahan buang air kecil. Kecuali kalau orang tuanya yang nemenin. Nah sekarang udah, nah kamu kalau ke toilet baca doa ini, sudah setannya gak akan ganggu. Emang kamu lihat setan? Setannya gak kelihatan. Ya setan dia gak akan beranjak, dia tetap di situ karena memang khubsi wal khaba'is itu setan penunggu toilet. Namanya khubsi wal khaba'is. Ya, makanya anak kita jangan kita didik mereka takut ya. Takut yang sekiranya takut yang gak wajar ya. Kalau takut yang wajar ya mungkin itu secara fitrah naluri ya. Takut ular ya itu wajar. Takut perampok wajar ya. Ini kalau takut setan, takut hantu ya. Bahasa kita biasanya hantu. Ajarkan nak, setan gak akan berani. Kamu minta perlindungan sama Allah. Jadi kalau orang baca doa sebelum masuk WC itu, setan yang tadinya ingin ganggu kita jadi lemah. Dilemahkan oleh Allah. Siapa yang melemahkan? Allah. Dan setan tidak bisa melihat aurat orang yang sebelum masuk toilet baca doa, gak bisa dia. Ditutup matanya. Lihat, setan juga makhluk Allah. Sama ketika seseorang keluar rumah, man kharaja min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah yuqalu lahu laqad hudita wa kufita wa wuqita. Barang siapa yang keluar rumah kemudian baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah ya. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya,
Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Maka dikatakan kepada orang yang baca tersebut, ya, maksudnya ada malaikat yang berkata kepada orang tersebut, kamu telah diberikan petunjuk, kamu telah dicukupkan, kamu telah dijaga. Ini dapat 3 keutamaan: diberi petunjuk, dicukupkan, dijaga. Diberikan petunjuk maksudnya apa? Tidak ada yang bisa menyesatkannya ketika dia keluar rumah aman. Mungkin ada yang ganggu, mungkin ada yang, ya, kalau misalkan seseorang keluar rumah dia baca doa ini, kemudian dia melewati suatu tempat, mungkin tempat tersebut teman-temannya sedang mabuk-mabukan, ya, atau mungkin teman-temannya sedang bermaksiat, ya, maka Allah akan bimbing, dia akan berikan petunjuk, dia akan terhindar dari maksiat tersebut, ya. Kalau orang yang nggak baca mungkin bisa saja tertarik, wah enak ya mabuk-mabukan, ikut saya deh. Wah enak ya main judi nih, ikut. Kenapa? Karena nggak dapat petunjuk dari Allah. Tapi kalau orang baca ini, dia diberikan petunjuk oleh Allah, dihindarkan. Ya. Anak kita ingatkan. Kalau mereka pergi sekolah, keluar rumah, nak baca zikir sebelum meninggalkan rumah, baca doa keluar rumah. Agar apa? Kita nggak tahu bahaya apa yang menimpa anak kita. Mungkin saja dia lihat kawan-kawannya lagi ngerokokan, lagi narkoba misalkan, ya. Namanya anak terkadang pengaruh lingkungan cepat sekali, ya. Tapi kalau Allah berikan petunjuk kepada anak kita, Allah akan bimbing anak kita, dia tidak akan tergiur dengan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh kawan-kawannya. Nggak akan. Nanti Allah bimbing ini, dipalingkan, ya. Mungkin dengan cara apa Allah memalingkan? Yang jelas ya, walaupun mungkin teman-temannya ngajak, sini nih gabung sama kita pesta narkoba nih, ya. Kalau anak kita lemah imannya mungkin bisa tertarik, ya. Tapi kalau dia dapat petunjuk dari Allah, siapa yang bisa menyesatkan? Nggak akan ada yang bisa menyesatkan. Allah akan berikan petunjuk. Kemudian apa? Wakufita, dicukupkan oleh Allah. Maksudnya dia tidak bakalan kurang, ya. Ketika dia di luar rumah, Allah akan cukupkan keperluannya, ya. Mungkin kalau seseorang naik kendaraan, ya, kendaraannya nyaman dipakai. Kadang mungkin ada saja kan hal-hal yang bisa menghambat perjalanan kita, entah bannya bocor, ya, entah bannya pecah, ya, atau mesinnya mati, ya. Macam-macam kan terkadang. Kalau dicukupkan oleh Allah, nggak mungkin terjadi itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kita dijaga oleh Allah, dijaga. Bahkan lanjutan hadisnya, waqala syaitan, ya, syaitan berkata ila syaitanin akhar. Setan berkatakan kepada kawan-kawannya yang lain, wa kaifa laka rajulun laqad hudiya wa kufita wa kufiya wa wukiya, ya. Setan akan berkata kepada kawan-kawannya, bagaimana kalian bisa ganggu orang ini yang dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan, dan mendapatkan penjagaan. Udah, kita cari mangsa yang lain saja. Kita cari orang-orang yang gak baca zikir. Udah. Lihat bagaimana setan lemah di hadapan manusia yang berzikir kepada Allah. Gak berdaya mereka. Maka kita biasakan, rutinkan membaca zikir-zikir sebelum kita beraktivitas. Nah, di antara zikirnya tadi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini luar biasa, ini enggak perlu kita jimat-jimatan, pakai ini saja. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Aman kita 24 jam. Asal kita yakin. Yakin lawan Allah. Insya Allah bahaya apapun enggak akan nimpa kita, ya. Mau perampok kah, mau di depan kita ada 1000 preman kah, kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan bisa ganggu kita. Lewat-lewat aja kita. Mau ada binatang apa, nggak akan menimpa kita. Setan apalagi. Dan ini terbukti, ya, terbukti. Makanya hadis ini, ya, salah seorang ulama ahli tafsir yang bernama Al-Imam Al-Qurtubi, ya, Al-Imam Al-Qurtubi mengomentari hadis ini, ya, mengomentari di antara keutamaan zikir ini, memang betul, ya, betul, ya. Mungkin bukan hanya Imam Qurtubi saja yang mengalami, ya, mungkin siapapun, mungkin juga kita pernah mengalami, mungkin, ya. Imam Qurtubi ketika mengomentari hadis ini tentang zikir ini, apa kata beliau? Saat aku mendengar hadis ini, maka aku amalkan
Aku tidak pernah meninggalkan zikir ini setiap pagi dan sore hari, sehingga aku menjalani kehidupan dan tidak ada suatu perkara pun yang membahayakanku, hingga suatu ketika aku lupa membacanya. Jadi kata Al-Imam Al-Qurtubi, semenjak aku tahu hadis ini, ya, semenjak tahu ilmu ini, zikir ini, maka aku amalkan. Dan selama aku amalkan, kata beliau, tidak pernah ada bahaya yang menimpaku. Tidak ada. Ya. Baik itu bahaya dari manusia, bahaya dari binatang, bahaya dari setan, apapun, nggak ada yang membahayakan dia. Hingga suatu ketika aku lupa membacanya. Ada suatu hari beliau lupa membaca ini, ya. Entah mungkin kelupaan, ya, entah mungkin lalai. Ini kata Imam Qurtubi, Pak. Ini kata Imam Qurtubi. Maka kemudian ketika aku lupa membacanya, kemudian pada saat malam hari, ya, kayaknya beliau lupa baca sore hari. Makanya beliau mendapat musibahnya malam hari, ya. Aku disengat kalajengking. Itu kalajengking, Pak. Skorpion, ya. Kalajengking, ya. Itu kalau menyengat berbisa, ya. Ya, berbisa. Ya, sejenis binatang bahaya ini, kan. Bahaya, berbisa ini. Jadi kata Imam Qurtubi, tatkala aku lupa membaca zikir ini malam harinya, ya, malam hari, berarti sore dia nggak baca. Aku disengat kalajengking. Ya. Maka kemudian aku merenung. Ya, aku merenung, ternyata aku lupa membaca zikir ini. Ya, lihat, ini pengalaman yang dialami oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ya, salah seorang ulama ahli tafsir yang terkenal, ya. Beliau menulis beberapa kitab, ya, diantaranya ada kitab tafsir, ya, dinamakan tafsir Al-Qurtubi, ya. Kalau mungkin kita pernah lihat kitabnya, ya, beliau adalah seorang ulama yang bidangnya adalah tafsir. Nah, beliau mengalami sendiri, ya, dan betul kata beliau, zikir ini betul-betul memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Diantaranya bisa menolak bala, ya, menolak bala, ya. Tatkala beliau lupa, beliau disengat kalajengking. Nah, kemudian misalkan, ya, saya nggak baca zikir ini tapi saya nggak dapat bahaya, ya itulah mungkin Allah memberikan rahmat pada kamu. Ya. Kita nggak pernah baca zikir tapi kita mungkin hidupnya mulus-mulus saja, ya, mungkin nggak ada dapat bahaya, dapat ini, ya. Ya mungkin Allah masih sayang sama kita. Tapi kan bukan berarti kita meninggalkan zikir ini, ya. Kemudian kalau misalkan juga saya sudah baca zikir ini, Ustaz, tapi kok saya kena bahaya, ya itulah ujian qadarullah, kan. Yang jelas kan kita membaca zikir ini kita dapat pahala itu saja. Allah berikan kita mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin untuk menguji kita sabar atau tidak, dan kita semakin yakin gak sama Allah. Jangan sampai ujian seperti itu membuat kita ragu kepada Allah. Terkadang bisa saja Allah ingin menguji keimanan hambanya, dan itu hak Allah menguji keimanan hambanya, ya. Tatkala seorang misal membaca zikir ini, kemudian dia tetap kena bahaya, apakah dia tetap beriman pada Allah atau ragu pada Allah? Kalau ragu berarti dia nggak lulus ujiannya. Oh, katanya hadis ini bisa menolak bala, tapi kok saya tetap kena bala, ya? Maka yang harus introspeksi dirinya, bukan menyalahkan Allah. Mungkin dia bacanya nggak ikhlas, bisa jadi, ya kan? Bacanya mungkin kurang khusyuk, bisa jadi. Yang jelas jangan menyalahkan hadisnya, salahkan diri kitanya. Mungkin kita untuk selanjutnya kita harus lebih ikhlas, ya, lebih khusyuk, lebih memahami makna yang terkandung di dalam zikir ini, ya. Atau mungkin Allah ingin menguji keimanan kita, betul-betul nggak kita yakin kepada Allah. Nah, seperti itu, ya. Jadi harus kita yakin, ya, kita baca zikir ini. Udah, kalau memang bahaya menimpa kita, kan kita sudah minta perlindungan sama Allah. Kalaupun misalkan kita harus meninggal karena bahaya tersebut, yang jelas kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, ya. Dan itu terkadang bisa saja terjadi. Lihat bagaimana sahabat Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan apa? Dibunuh, Pak. Apakah kita katakan Umar itu tidak berzikir? Oh, Umar itu luar biasa zikirnya, ya. Tapi nyatanya tetap terbunuh, ya. Yaitulah Allah ingin memuliakan hambanya, ya. Dan Umar meninggal dalam keadaan syahid, masuk surga beliau.
Jadi maksudnya di sini nih, ya yang penting kita tuh amalkan zikir ini, kita berlindung kepada Allah. Bahaya apapun yang menimpa kita, kita serahkan sama Allah. Kalaupun kita tetap kena bahaya, yang penting kita sudah meminta perlindungan pada Allah. Kita dapat pahala. Kalaupun kita harus mati misalkan ya, qadarullah, meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, seperti itu. Jangan tinggalkan zikir ini. Dan banyak lagi ya zikir-zikir yang lain. Seperti diantaranya zikir yang hendaknya jangan kita tinggalkan nih, Pak. Ini juga zikir yang bisa menolak bala. Apa itu? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, ini bisa kita baca di sore biasanya. Sore hari 3 kali ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan. Banyak kejahatan kan, banyak ya, macam-macam. Bahkan terkadang kejahatan diri kita sendiri ya. Nah, kita juga berlindung, bukan berlindung kepada Allah dari kejahatan di luar kita saja ya. Kadang bisa saja kejahatan itu muncul dari diri kita ya. Makanya kan kita sering mendengar ya, kalau ada khatib berkhutbah, di muqaddimahnya itu apa? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri-diri kami. Artinya kejahatan itu bisa muncul dari diri kita. Makanya kita berlindung min syarri ma khalaq, dari kejahatan, semua kejahatan yang diciptakan, termasuk juga kejahatan dalam diri kita, baik itu kejahatan orang lain, kejahatan dari bangsa jin, kejahatan dari binatang, apapun. Berlindung. Ini juga termasuk zikir yang hendaknya jangan sampai kita tinggalkan, karena zikir ini bisa menolak bahaya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, zikir ini bisa diamalkan tatkala kapan? Tatkala kita singgah di suatu tempat yang tempat tersebut asing bagi kita dan kita tidak tahu bahaya apa yang menimpa kita di tempat tersebut. Man nazala manzilan summa qala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurhu syai'un hatta yartahila min dzalik. Yang artinya, barang siapa yang singgah di suatu tempat atau lewat di suatu tempat yang mungkin bagi dia itu asing, apalagi tempat tersebut adalah tempat berbahaya, dia minta perlindungan pada Allah dengan membaca zikir ini, maka tidak ada yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Kenapa zikir ini diajarkan Nabi? Karena dahulu orang-orang jahiliyah itu biasa mengucapkan kalimat. Kalau lewat di suatu tempat, mereka mengucapkan kalimat na'udzu bisayri hadzal wadi min sufaha'i qaumih. Ini kalimat juga sampai sekarang masih diucapkan. Jadi orang jahiliyah dulu tuh kalau lewat di suatu tempat yang asing bagi mereka, mereka mengucapkan apa? Kami berlindung kepada penunggu tempat ini dari gangguan anak buahnya. Maksudnya jin yang menunggu tempat tersebut. Dan itu sepertinya sekarang masih diucapkan. Belum sering diceritakan ya, orang-orang kampung biasanya kalau di suatu tempat yang mereka anggap angker, mereka ngucapin apa? Permisi, minta lewat, tolong datu, jangan ganggu kami. Sering dengar seperti itu ya. Ini kalimat syirik. Ngapain kita minta perlindungan sama makhluk yang lebih hina daripada kita? Setan lebih hina dari kita. Kenapa kita minta tolong sama mereka? Terus setan kalau diminta ya tolong, dia lebih sombong akhirnya nanti ya, menyombongkan diri di depan kita, malah diganggunya kan. Manusia semakin takut. Makanya Rasul ganti kalimat ini dengan zikir ini. Udah, kamu kalau misalkan lewat di suatu tempat, baca zikir ini.